Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan like, komentar dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Khusus pendatang baru, jangan lupa di-subscribe, agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. 462-463. Kamu sangat bagus. Episode 462. Setelah makan malam, Cleo Liu masih ada kelas di sore hari, dan Landon Shen mengirimnya kembali ke kamar. Sebelum Landon Shen meninggalkan sekolah, Guan Jing juga menemukan Landon Shen sendirian. Landon Shen, aku ingin memberitahumu satu hal. Sebenarnya, Cleo Liu selalu diam-diam jatuh cinta padamu. Guan Jing tidak bisa membantu tetapi mengatakan apa yang Cleo Liu tidak bisa katakan untuknya. Wajah Landon Shen sedikit malu, dan dia berkata, ini. Kurasa juga. Lalu kenapa kamu tidak mengungkapkan pendapatmu? Cleo Liu sangat cantik, memiliki kepribadian yang baik dan fleksibel. Apakah kamu tidak menyukainya? Guan Jing mengerutkan kening. Bukan itu yang saya maksud, terutama. Saya sudah punya pacar, tetapi saudara perempuannya, Landon Shen batuk. Alasan utamanya adalah bahwa Landon Shen merasa dia sudah menyukai banyak wanita, belum lagi Cleo Liu masih saudara perempuan Sasa. Jika dia benar-benar menyukai Cleo Liu, bukankah ini berarti dia memiliki saudara perempuan ganda? Itu benar-benar binatang buas. Kalau begitu kamu tidur dengan saudara perempuannya. Guan Jing berkedip dan bertanya lagi. Ahem. Landon Shen sedikit terdiam, berpikir bahwa gadis-gadis sekarang benar-benar terbuka, dan mereka dapat mengajukan pertanyaan seperti itu dengan santai. Tidak. Landon Shen menjawab dengan jujur. Tidak apa-apa, Cleo Liu masih punya hak untuk menyukaimu. Guan Jing mengerutkan bibirnya. Demi kebahagiaan teman-temannya, dia harus membantu Cleo Liu. Landon Shen tidak ingin terlalu banyak membicarakan hal-hal ini, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, Guan Jing, kamu teman sekelas Cleo Liu, jadi bujuklah dia tentang masalah ini, aku tidak ingin berbicara langsung dengan wajahnya. Tidak, aku mendukung Cleo Liu dalam masalah ini karena... Suara Guan Jing berhenti sejenak, melirik Landon Shen, dan sudut mulutnya melengkung menjadi busur yang indah, karena kamu sangat baik. Seorang gadis cantik bisa memujinya karena menjadi luar biasa, Landon Shen masih sedikit bangga, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Oke, aku tidak akan menyebutkan masalah ini, siapa yang bisa mengatakan masa depan. Ngomong-ngomong, Landon Shen, aku mencarimu. Sebenarnya ada satu hal lagi yang ingin kau bantu. Guan Jing tidak bisa membantu tetapi mengatakannya. Apa yang sibuk? Tanya Landon Shen. Memikirkan apa yang akan dia katakan selanjutnya, Guan Jing sedikit memerah, dan dia bertanya dengan lembut, Landon Shen, aku dengar kamu akan menyembuhkan penyakitnya. Landon Shen mengangguk. Sebenarnya, aku punya penyakit. Guan Jing mulai menjelaskan dengan agak malu-malu. Ada menyembunyikan tersembunyi yang telah menghantui Guan Jing. Guan Jing menderita penyakit ketika dia masih kecil, yang menyebabkan sekresi estrogen yang tidak cukup, sehingga payudaranya tidak bisa berkembang. Ketika dia tumbuh dewasa, penyakit Guan Jing sudah sembuh, tetapi pada saat ini dia sudah melewati tahap perkembangan, dan payudaranya hampir berhenti berkembang, yang mengakibatkan payudaranya yang buruk sepanjang waktu, dan dia masih sangat dilebih-lebihkan. Guan Jing biasanya memakai bra tebal ketika dia keluar, dia sangat inferior dengan bentuk tubuhnya, dan dia tidak bisa menerima payudara buatan. Guan Jing berusia 19 tahun sekarang, meskipun dia biasanya berbicara dengan sangat mudah dan terbuka, dia belum pernah menjalin hubungan. Gadis mana yang tidak memiliki musim semi? Guan Jing juga berharap bahwa dia dapat memiliki hubungan yang baik dengan gadis-gadis lain. Itu tidak harus kuat, dan itu tidak harus benar, tetapi itu harus menjadi cinta yang tak terlupakan. Namun, karena penyembunyian yang tak terkatakan ini, Guan Jing bahkan tidak berpikir tentang jatuh cinta. Jadi Landon Shen, bisakah kamu membantuku memperbesar payudaraku? Guan Jing memerah dan bertanya. Landon Shen sedikit terdiam, tetapi setelah mengetahui kondisinya, dia bisa sedikit memahami pikirannya. Ya. Bahkan, Anda tidak dilahirkan dengan payudara kecil, itu terutama karena penyakit Anda, yang merupakan hipofungsi hipofitu, kata Landon Shen. Ya, itu penyakitnya. Saya tidak ingat jika Anda tidak memberi tahu saya. Mata Guan Jing berbinar,
dan dia berpikir bahwa Cleo Liu benar, dan Landon Shen memang seorang dokter jenius. Landon Shen batuk dan melanjutkan, Anda belum mengembangkan payudara normal karena pengaruh penyakit ini. Faktanya, selama Anda menggunakan obat untuk mengeruk, payudara Anda masih memiliki banyak ruang untuk pertumbuhan. Mata Guan Jing bersinar dengan cahaya redup, dan dia tidak membayangkan bahwa payudaranya harus sebesar itu, tetapi sekarang terlalu kecil untuk menerimanya. Landon Shen berkata bahwa payudaranya dapat terus berkembang. Guan Jing sedikit bersemangat. Dia mengulurkan tinjunya yang kecil dan bertanya, bisakah kamu tumbuh sampai ukuran ini? Landon Shen berpikir dalam hati, milikmu begitu besar. Guan Jing melihat Landon Shen terlihat curiga. Dia malu, sebenarnya, dadaku hanya setengah dari ini, dan ada bantal di dalamnya. Baru saat itulah Landon Shen bereaksi. Tinju Guan Jing tidak besar, dan dadanya hanya setengah besar, yang memang terlalu kecil. Landon Shen memberi isyarat sebuah mangkuk seukuran lingkaran dengan tangannya, dan berkata, setidaknya itu akan tumbuh sampai ukuran ini. Jika Anda merasa itu tidak cukup, kita akan bertemu waktu berikutnya ketika saya memiliki kesempatan. Saya masih dapat membantu Anda memperbesar payudara secara gratis. Melihat lingkaran yang dibuat Landon Shen, itu sangat besar, setidaknya C. Guan Jing menganggukkan kepalanya berulang kali, jantungnya berdebar kencang. Landon Shen menulis apotek dan memberikannya kepada Guan Jing, memintanya untuk membuat sup dengan obat pada resep, 2 kali sehari, untuk merangsang kembali sekresi estrogen. Setelah menyelesaikan masalah ini, Landon Shen kembali ke kota Huahai. Sasa masih bekerja, dan Landon Shen tidak kembali ke keluarga Zheng, tetapi pergi ke Li Fei untuk diperiksa terlebih dahulu. Grup Shanghai segera dinamai. Karena besarnya dana yang diinvestasikan oleh Landon Shen, Li Fei dan Chen Zifeng melenturkan otot mereka dan dengan panik memperoleh tempat hiburan utama di kota Huahai. Mereka sibuk sepanjang hari. Pada bulan berikutnya, lebih dari 400 bar, kafe KTV, dan restoran di kota Huahai akan dimiliki oleh Shanghai Group. Pikirkan tentang ekspansi cepat grup Shanghai dengan kecepatan yang tak tertandingi, Li Fei dan Chen Zifeng juga agak panas, ini gila. Tetapi di balik kegilaan ini, juga berkat tembakan dermawan Landon Shen. Tentu saja, semakin banyak uang semakin baik, kata Landon Shen kepada mereka, jangan khawatir tentang uang, lakukan saja dengan baik. Li Fei dan Chen Zifeng telah merencanakan proyek masa depan, dan saya percaya mereka tidak akan mengecewakan Landon Shen. Sasa sama-sama sibuk, 5 miliar yang diberikan Landon Shen padanya juga dimanfaatkan dengan baik. Sasa dengan cepat membeli kembali semua saham pemegang saham besar dan kecil Tianrong International. Sekarang Tianrong International sepenuhnya berada di tangan Sasa. Sasa memiliki hak mutlak untuk menunjuk dan memindahkan, secara drastis memberhentikan dan mempekerjakan orang, dan pada saat yang sama, ia akhirnya dapat menunjukkan kekuatannya tanpa gangguan. Landon Shen menelepon Gao Jie dan Yang Xiaokang lagi untuk mencari tahu tentang pelelangan kartu emas. Lelang akan diadakan di Bursa Efek New York minggu depan, dan publisitas untuk lelang ini sudah berjalan lancar. Berbagai raksasa bisnis dan politik, pemimpin konsorsium, dan bangsawan kerajaan di seluruh dunia memiliki minat dalam pelelangan kartu emas VIP ini. Kamu harus menerima. Episode 463. Awalnya, dijadwalkan untuk melelang 100 kartu emas, tetapi Landon Shen tidak membutuhkan banyak uang untuk saat ini, dan dia tidak punya banyak waktu untuk membantu orang lain dengan penyakit mereka. Di bawah usulan Yang Xiaokang, Landon Shen mengurangi jumlah kartu emas menjadi 20, yang agak mahal. Gao Jie dapat memiliki firasat bahwa kartu emas 20 panjang akan membuat orang di lelang berebut. Ketika dia kekurangan uang di masa depan, Landon Shen dapat terus melelang kartu emas untuk menghasilkan uang. Gao Jie bahkan telah membeli tiket pesawat untuk Landon Shen, dan Landon Shen akan secara pribadi dapat menyaksikan harga tertinggi untuk 20 kartu emas minggu depan. Dalam 2 hari, selain pelatihan yang diperlukan, Landon Shen mengikuti Li Fei dan Chen Zifeng sepanjang hari, mendengarkan rencana mereka untuk grup Shanghai di masa depan. Sebagai ketua Frater Shen, Li Fei sangat tersanjung. Untungnya, dia memilih untuk bergaul dengan Landon Shen sebelumnya. Jika tidak, dia tidak akan memiliki prestasi seperti itu hari ini. Ini membuatnya lebih kuat dalam idenya melakukan sesuatu untuk Landon Shen. Mendengar bahwa Landon Shen akan membangun sebuah kerajaan bisnis,
Sasa juga menunjukkan minat, dan dari waktu ke waktu ia membuat saran untuk Lenden Sen, dan keduanya merasa sedikit menikah. 2 hari kemudian, Yi Cuiksue akhirnya datang ke Lenden Sen dan menelepon dan bertanya di mana Lenden Sen berada. Lenden Sen tidak menyembunyikannya, jadi dia bilang dia ada di keluarga-keluarga Zeng. Pada sore hari, Lenden Sen sedang minum teh hitam di luar villa. Tidak lama kemudian, sebuah Rolls-Royce Phantom berhenti di luar villa. Pintu terbuka dan Yi Cuiksue dan Yun Luoksue berjalan. Untuk menunjukkan rasa hormat, Ibu Ki tidak membawa pengawal dan pelayan. Meskipun Lenden Sen tidak ingin ada hubungannya dengan dua keindahan ini, tetapi saya harus mengatakan bahwa setiap kali Ibu Ki dan Yun Luoksue muncul, mereka membuat orang merasa terkejut. Ibu Ki mengenakan gaun putih dengan potongan sederhana, tapi mengenakan gaun sederhana seperti itu benar-benar memberi orang perasaan tentang gaun pengantin putri. Temperamen di tubuhnya bukan temperamen aristokrat yang penuh bau tembaga, juga bukan hanya keanggunan dan konotasi. Ini adalah jenis temperamen yang mengambang, misterius, bebas dan mudah, tetapi tidak dapat diakses. Tuan Sen, karena kamu bebas hari ini, gadis kecil itu ingin mengundang kamu ke rumah untuk komentar, kata Ibu Ki sopan. Dia sangat sopan, dan Lenden Sen tidak punya alasan untuk menolak, belum lagi dia setuju dengan Ibu Ki sebelumnya, jadi dia mengangguk dan berkata, oke. Lenden Sen melirik Yun Luoksue di samping, wanita itu menatapnya dengan mata dingin, menyebabkan jantung Lenden Sen melompat. Dia masih sedikit khawatir, dia ingin membawa pisau itu, tetapi dia merasa itu agak tidak sopan kepada pihak lain, jadi dia menyerah begitu saja. Lenden Sen dapat merasakan bahwa Yun Luoksue tidak dapat memahami dirinya sendiri, tetapi tidak memiliki niat untuk bunuh diri. Segera, Lenden Sen menggunakan Rolls-Royce Phantom. Ada aroma samar di mobil, seperti anggrek. Itu seperti parfum yang disemprotkan secara khusus, tetapi juga seperti aroma Ibu Ki dan Yun Luoksue. Lenden Sen tampak tenang di permukaan, tetapi hatinya sedikit gugup. Yun Luoksue duduk di sebelahnya, memancarkan napas sedingin es. Lupakan wanita lain, itu terutama karena kultivasi Yun Luoksue di tahap tengah interrogation realm lebih baik daripada miliknya, dan Lenden Sen secara tidak sengaja melihat tempat Yun Luoksue sebelumnya, gadis ini masih harus menyimpan dendam terhadap dirinya sendiri. Di bawah faktor gabungan, Lenden Sen merasa seperti duduk di pin dan jarum. Dengan ledakan, Rolls-Royce mulai dan pergi dari keluarga-keluarga Zeng. Ibu Ki terlihat lembut dan sopan, tetapi dia mengendarai dengan sangat panas, dan kecepatan di jalan dengan cepat mencapai 100 meter. Lenden Sen juga dapat melihat bahwa keterampilan mobil Yi Cuiksue sangat bagus. Ada 3 lampu lalu lintas berturut-turut, semuanya menggerakkan kunci 1 detik sebelum lampu kuning menyala. Lenden Sen duduk di mobil, ingin berbicara tetapi tidak tahu harus berkata apa, jadi dia tidak berbicara sama sekali. Yun Luoksue menutup matanya, seolah-olah dia menutup matanya untuk beristirahat. Tapi tetap bisa menguraikan sosok yang sempurna. Lenden Sen melirik Yun Luoksue. Yun Luoksue masih mengenakan sweter hitam dengan garis leher tinggi di tubuh bagian atas, dan celana panjang hitam di tubuh bagian bawah. Dia masih berpakaian konservatif, tapi dia masih bisa menguraikan lekuk tubuh bagian atas yang sempurna. Khususnya sepasang asteris, rentangkan sweter ketat dari kurva berbentuk M sempurna. Saat Lenden Sen melirik beberapa saat, Yun Luoksue tiba-tiba membuka matanya dan menatap Lenden Sen dengan tegas. Lenden Sen terkejut, merasa seolah-olah dia dikunci oleh udara pembunuh yang tak terlihat, hanya tatapan di matanya, tanda peringatan membuat Lenden Sen sangat kewalahan. Lenden Sen buru-buru berbalik, tidak berani melihat lagi. Duduk dengan tuan yang sangat cantik benar-benar menyakitkan. Yun Luoksue mendengus dingin, dan terus menutup matanya dan beristirahat. Mobil itu melaju ke sebuah gunung di pinggiran selatan dan melaju ke sebuah rumah mewah yang sangat mewah, seperti memasuki taman pribadi yang besar. Sekilas, penuh dengan burung dan bunga di mana-mana. Ini, Tuan Sen, ayo turun mobil, kata Ibu Ki ketika dia menghentikan mobil. Bagus. Lenden Sen menanggapi dan berjalan keluar dari pintu mobil. Beberapa menit kemudian, Lenden Sen mengikuti Yi Buksue dan Yun Luoksue ke halaman. Beberapa lelaki setengah baya dengan kostum kuat berdiri di luar pintu, dan ketika mereka melihat Ibu Cuiksue dan Yun Luoksue, mereka membungkuk dan memberi hormat seolah-olah mereka menyambut beberapa orang besar.
Mata Lenden Sen menyusut, dan orang-orang ini sebenarnya memiliki basis kultivasi pada masa-masa awal. Bahkan para pelayan begitu kuat, Lenden Sen merasa seperti berada di sarang pencuri. Mereka bertiga segera datang ke paviliun yang didekorasi dengan baik. Lenden Sen dan Yi Buxue duduk berhadap-hadapan, Yun Luoxue berdiri di dekatnya. Seorang gadis cantik membawa 3 cangkir teh hitam, 2 cangkir diletakkan di atas meja, dan cangkir lainnya diserahkan kepada Yun Luoxue. Kedua Dewi Gunung Es suka minum teh hitam, yang juga merupakan kebiasaan umum. Ibu Qi mengambil cangkir dan menyesap, tampak sangat elegan. Lenden Sen juga minum sedikit. Yun Luoxue menyesap teh hitam dan memberikan cangkir teh kepada saudari yang sedang menunggu. Ngomong-ngomong, dia berkata, turun. Ya. Adik perempuan itu membungkuk dan melangkah mundur. Ibu Qi tidak tahu kemana harus mengeluarkan kotak safir persegi. Kotak giok itu hangat dan jelas, itu adalah batu giok terbaik. Benda berharga semacam ini hanya sebuah wadah foil, yang menunjukkan betapa berharganya benda-benda di kotak giok. 2 kristal roh, diberikan kepada Tuan Lenden Sen, terima kasih karena telah menyelamatkan hidupmu sebelumnya. Yi Cuksue membagikan kotak batu giok dan berkata dengan wajah serius. Mendengarkan kata-kata Yi Cuksue, Lenden Sen tidak bisa tidak terkejut, 2 kristal roh. Lenden Sen membuka kotak giok dan melihat bahwa, seperti yang diharapkan, ada 2 kristal spiritual di dalamnya, dengan kecemerlangan aneh yang mengalir di permukaan. Ini terlalu mahal. Lenden Sen mengerutkan kening. Dia tidak berharap Yi Cuksue begitu murah hati dan memberikan dirinya sendiri 2 kristal roh. Tidak, kedua kristal roh itu tidak ada artinya bagiku. Tuan Sen, kamu menyelamatkan hidupku. Gadis kecil itu akan ingat bahwa aku tidak suka berutang budi kepada orang lain dalam hidupku. Kamu harus menerimanya.